Kemudian berikutnya kami sudah melaksanakan program Dharma Siswa dari pemerintah Indonesia selama dari tahun 2015. Syukur alhamdulillah meskipun ada pengurangan jumlah peserta mahasiswa Dharma Siswa dari pemerintah Indonesia yang awalnya sekitar 700 mahasiswa, kali ini hanya 350 untuk dibagikan kepada provider universitas provider program Dharma Siswa seluruh Indonesia. Dan syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan 7 mahasiswa yang luar biasa. Ada 2 mahasiswa dari Jepang. Mana? Jepang? Iya. Yang satu masih ada di Bali, tapi itu programnya BIPA. Selain itu juga ada BIPA khusus, program BIPA khusus. Tentu saja ibu bapak semuanya masih ingat ya nama beliau. Katosan luar biasa ada di sini. Syukur alhamdulillah. Jika nanti ada kegiatan yang seperti tahun lalu ada di Burisma, mungkin nanti bisa mengajak Ibu dan Pak Kato lagi. Karena beliau akan di sini selama 1 tahun lagi ya. Kemudian Pak Kato untuk sementara ini sampai Agustus, tapi tidak tahu nanti ingin kembali lagi atau tidak. Sepertinya tidak ingin pulang. Universitas Al-Azhar menerima banyak mahasiswa dari Indonesia dan jumlahnya setiap tahunnya juga banyak untuk pergi ke sana. Mobil dan ada motor ya. Tapi di Indonesia sangat bagus. Saya senang sekali. Bagus. Program Sakura 2024 merupakan program intensif yang ke-24 juga. Karena dari tahun 2002 kami melaksanakan kegiatan program intensif ini, baik itu program bunga, program matahari, kemudian sekarang berubah menjadi Sakura dan Hanabi. Dan alhamdulillah untuk perbedaan antara program yang sebelumnya, kami punya tema yang berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada warna-warni Indonesia, ada macam-macam ya. Sekarang ini jelajah Indonesia. Kami berharap mereka itu sampai di sini, kemudian meskipun belum tidak pergi ke banyak tempat, tetapi di dalam pembelajaran kami jelajahkan mereka ke seluruh Indonesia. Jadi ada kelas rendang yang itu kami selalu memberikan nama-nama kelas itu, baik itu yang terkait dengan kebudayaan, itu nama rendang dan papeda dari Papua, dan kemudian yang rendang dari Padang. Seperti itu supaya apa? Mereka ingat bahwa Indonesia itu banyak makanan khas dari punya ciri masing-masing setiap wilayah. Kemudian juga mereka kami harapkan bisa menjelajah melalui pembelajaran program BIPA untuk yang intensif ini, sehingga dari materi-materinya kami meminta untuk pengajar itu membuat materi-materi hampir seluruh Indonesia supaya mereka kenal. Nah, itulah yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau pembelajarannya kami sama ya, untuk model pembelajarannya menggunakan total immerse, mencelupkan mereka ke dalam masyarakat yang berbahasa target, yaitu yang berbahasa Indonesia. Untuk jumlahnya Bu? Untuk jumlahnya Bu? Jumlah untuk kali ini ada 10 mahasiswa. Karena memang ini pengaruh besar dari faktor ekonomi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa faktor, terutama kita Indonesia tahun ini sedang ada politik yang bergejolak, yaitu pemilihan presiden nanti ya pada lusa. Dan karena itu banyak orang tua yang belum mengizinkan karena khawatir
akan hal-hal yang terjadi di politik Indonesia seperti itu. Oleh karena itu pada nanti waktu pemilihan kami berusaha untuk supaya mereka tidak pergi kemana-mana, supaya aman. Kami jaga, kami beri kegiatan sosial yang bisa bersama-sama, baik itu program Sakura maupun Dharma Siswa dan Hibah khususnya. Seperti itu. Rencana kami mengajak ke pantai. Pantai Malang kita perlu mempromosikan juga, ini menjadi salah satu ajang kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangsa untuk mengenalkan khususnya di wilayah Malang, kemudian juga nanti ke Bali. Ya di Bali juga akan kami ajak ke mana-mana supaya mereka mengenal budaya, nanti juga menonton kecak seperti itu. Nah, selain belajar bahasa Indonesia, mereka belajar budaya Indonesia, terutama untuk tari, kemudian batik, juga mengenal bagaimana kehidupan orang Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing kami titipkan ke dalam satu keluarga Indonesia. Satu keluarga Indonesia dititipi satu saja. Iya, di sekitar kampus ini. Karena apa? Kami berharap mereka bisa memaksimalkan untuk pembelajaran, untuk bisa mencapai hasil dalam 1 bulan. Mereka pulang tidak seperti tadi, tapi mereka bisa berbicara tanpa teks, kemudian berbicaranya berbeda-beda antara satu mahasiswa dengan yang lain karena punya cerita yang berbeda-beda. Dari tahun 2019 sebenarnya ya, kami juga diberi kesempatan bekerja sama dengan Yayasan IVC yang ada di Jepang. Kami sudah mengirimkan cukup banyak mahasiswa kami untuk magang di sana 1 tahun. Dan ini juga kebetulan yang lalu kami ada di Jepang bersama Bu Yanti, kami bersama-sama untuk mencari kerjasama yang baru, dan alhamdulillah insya Allah juga akan mendapatkan lagi untuk mengirimkan mahasiswa kita untuk magang di perusahaan lain. Dan itu 1 tahun nanti kembali ke sini, mereka langsung bisa diterima di perusahaan itu kembali setelah lulus. Mahasiswa program Sakura di tempat kami di Indonesia dan khususnya di Malang, di SDE Malang Kusiswara. Kami mewakili dari Bapak Bunyamin karena beliau masih dalam perjalanan pulang dari umroh, sehingga beliau menugaskan saya untuk membuka acara program Sakura 2024 hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Profesor Suyoto sebagai wakil dari Kanda University, di mana mempercayai kami SDE Malang Kusiswara sebagai tempat untuk belajar bahasa Indonesia, belajar budaya Indonesia, serta tentunya memperkenalkan budaya bisnis di Indonesia. Sudah sekitar ratusan mahasiswa Jepang, ya khususnya dari Kanda University yang telah belajar di sini, bagaimana mereka memberikan pengalaman yang baik terkait dengan belajar di sini. Mengapa program Sakura yang ada di SDE Malang Kusiswara ini begitu sangat berhasil dalam programnya? Karena di sini metode pembelajaran bahasa Indonesia sangat efektif, kemudian guru-guru di sini berpengalaman, demikian juga di dalam pembelajaran setiap satu mahasiswa didampingi oleh 1 peer tutor. Ya, itu saya kira yang sangat efektif pembelajaran di SDE Malang Kusiswara. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Program Sakura 2024 kami nyatakan dibuka.
malangi ya bos saya. Oke, kita sekarang. Oke, kita. Apa kabar? Baik. Ya kata. Baiklah. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran P3M dan SD Malang Suara yang selalu membuka hati, ya, meluangkan diri, menyatukan visi untuk melanjutkan kolaborasi yang sudah terbangun sekian dekade. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap terpelihara, terjaga sampai akhir masa, kan begitu? Ini kami menambah satu mitra lagi, ya, di Jakarta. Kebetulan salah satu universitas negeri di Jakarta juga. Dan ini akan menjadi motivasi kita untuk semakin menyempurnakan program kita supaya kapanpun, ya, program PIPA SD Malang Suara tetap jaya dan paling istimewa. Begitu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Kumagai Haruka dan nama Indonesia saya Ayunda. Saya mahasiswa tingkat 1 program Bahasa Indonesia jurusan Bahasa Asia Universitas Bahasa Singkanda. Saya berasal dari Kota Yachio, Provinsi Chiba, dan hobi saya mendengarkan musik K-pop dan menonton game e-sport. Saya berasal dari Provinsi Fukushima, dan hobi saya mendengarkan musik dan berlari. Saya sudah belajar bahasa Indonesia di kampus selama 1 tahun, tapi saya belum lancar berbicara bahasa Indonesia. Ya, secara keseluruhan untuk target program kami sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap mahasiswa nanti bisa mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesianya dengan masyarakat sekitar kampus dan juga sivitas akademika. Karena selama ini kami tidak punya pajanan konkret di sana. Mahasiswa hanya belajar di universitas. Setelah selesai mereka tidak punya kesempatan untuk mempraktikkan dan menggunakan bahasa Indonesianya secara nyata. Selain itu, kami berharap mereka juga bisa mendapatkan pengalaman yang bagus karena kebetulan program kali ini bertepatan dengan pemilu di Indonesia. Ya, meskipun ada kekhawatiran di awal, saya yakin mereka akan bisa melihat dari dekat bagaimana proses demokrasi di tanah air tercinta ini. Dan mereka akan bisa membandingkannya dengan kondisi politik di Jepang yang selama ini ada. Karena pada umumnya masyarakat Jepang, khususnya anak muda Jepang itu tidak punya kepedulian dan antusiasme terhadap politik. Ya, mereka yang penting urusan negara ada yang ngatur, mereka tidak perlu repot dan susah, itu nomor 1. Ya. Tahun lalu yang kesini 24 ya. Ya, dari 30 mahasiswa yang ada. Ya, tahun ini dari 17 mahasiswa yang ada hanya 10 yang kesini. Ya, jadi persentasenya cukup besar. Harapannya setelah pemilu mungkin bisa pulih lagi Pak ya Tentu jumlah. saja kami berharap seperti itu. Ya, kemudian hantaman COVID-19 yang sempat ya menurunkan kekuatan ekonomi Jepang juga bisa pulih kembali. Karena sampai sekarang ini terus terang ya, kekuatan ekonomi Jepang khususnya kurs yen itu juga masih benar-benar ya, Belum stabil Pak ya. Iya, penurunan yang cukup signifikan.